Boleh kaya? Boleh kaya? Apa hukumnya kaya? Nah, hati-hati kalau ngomong wajib. Wajib kalau tidak tercapai jadinya dosa. Tidak wajib. Ya? Hukumnya mubah. Paling tinggi cuma sunnah, hanya itu. Ya, tapi kalau itu misalnya membuat kita lalai, ya berarti janganlah. Tapi kalau bisa menambah ketaatan, jadi sunnah bagi kita, bukan wajib. Oke, itu satu hal. Ya, karena banyak yang bablas, alumni saya bablas bilang, oke, teriak di mana-mana, kaya wajib, kaya wajib. Siapa yang ngajarin? Saya bilang, saya nggak pernah ngajarin seperti itu. Ya, ilmu adalah tanggung jawab, gitu ya. Nah, cuma memang kita spirit kayanya berbeda dengan tokoh-tokoh seperti ini, ya, seperti Donald Trump, ya, kita beda dengan Richard Branson, kita berbeda, ya. Donald Trump dengan Richard Branson itu masuk dalam 500 orang terkaya di dunia, ya. Kalau kita masuk urutan berapa di Surabaya? Masuk Surabaya? Belum masuk. Kecamatan masuk? Kecamatan? Kelurahan? Enggak juga. Kompleks rumah masuk? Kompleks rumah? Enggak. Blok rumah? Nah, blok rumah masih masuk mungkin ya, karena di blok itu cuma ada 2 rumah, ya. Satu rumah kita, sebelah rumah kosong, ya. Kita punya nilai-nilai yang lebih, ya, bukan sekedar kaya. Teladan, ya, teladannya kita para nabi, ada yang miskin, ada yang kaya. Nabi Sulaiman, ya, Raja Salomo kaya. Nabi Ibrahim, Abraham kaya, ya. Nabi Yusuf kaya, ya, jadi menteri. Nabi Daud kaya. Nabi Muhammad siapa yang bilang miskin? Siapa yang bilang kaya? Siapa yang bingung? Oke. Jadi Nabi Muhammad itu karena dia Nabi akhir zaman, teladannya komplit. Beliau pernah miskin, pernah kaya, pernah bujang, pernah nikah, pernah monogami, pernah poligami, pernah juga duda, pernah jadi penggembala, pernah jadi pedagang, pernah mimpin pasukan, pernah mimpin negara. Tak satu pun Nabi yang punya teladan sekomplit ini, tidak ada. Nabi Sulaiman tidak pernah miskin, Nabi Syuaib tidak pernah kaya, Nabi Musa tidak pernah berdagang sampai ke luar negeri, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad dia pernah semuanya. Oke? Ini jadi contoh bagi kita. Tapi kalau diterusin pertanyaannya, beliau lebih lama miskin atau kaya? Lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Oke, kita cek satu persatu. Salah cerita, salah nanti dapat contohnya. Kapan beliau miskin? Ketika beliau jadi penggembala. Ayahnya meninggal, beliau jadi penggembala, miskin. Tapi hebat, kenapa? Miskin mandiri. Ya, bayangkan usia 8 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun coba. Mana bisa orang zaman sekarang seperti itu, usia 8 tahun bisa mandiri. Ya. Nah, terus kapan lagi miskin? Ini satu hal miskin. Terus kapan lagi miskin? Ketika beliau diboikot. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Nggak ada lagi pelindungnya. Ini masa-masa berat Nabi, masa-masa kelam Nabi. Ya, ini miskin. Ya, jadi miskinnya sebentar di sini ada di sini. Jadi buat teman-teman semua, kalau miskin jangan lama-lama, gitu. Ya, ini kadang-kadang miskin sampai belasan tahun. Cari apa coba itu, ya? Disuruh jualan males. Ya, bilang nggak kuat pak, jualan, waduh saya nggak kuat pak kalau jualan nggak kuat, miskin kok kuat coba, ini kan aneh coba, ya. Nah, Nabi Muhammad miskinnya sebentar, oke, terus diikut pamannya, bayangkan ya, kita nggak usah ngomong Nabi lah, ya, nggak usah ngomong Nabi, kita ngomong orang Surabaya, ya, atau orang Sidoarjo, atau orang Lamongan, orang Gresik misalnya, ya kayak kita gini lah biasa, sejak kecil dagang. Oke, dibimbing sama paman yang jelas-jelas pengusaha. Jujur, gigih. Pertanyaan saya, kira-kira 20 tahun lagi kaya nggak kira-kira? Kita nih, saya bilang, ya, jujur, gigih, sejak kecil dibimbing sama paman yang pengusaha. Kira-kira 20 tahun lagi kaya nggak kira-kira? Ya kaya. Itu logika sederhana aja itu. Apalagi Nabi, jujurnya luar biasa, gigihnya luar biasa, dibimbing sama pamannya, dagang sampai ke luar negeri. Nggak mungkin dagang sampai ke Syam, ke negeri Syam, kalau cuma bawa barang dagangan yang nilainya cuma 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, nggak mungkin. Bawa keripik gitu ya, dari Malang ya, keripik apel gitu ya, jual sampai ke luar negeri ya, cuma bawa barang dagangan 2 juta rupiah, tidak mungkin. Kalau sampai perjalanan ke luar negeri berbulan-bulan, pasti nilai perdagangannya ratusan juta atau miliar. Itu Nabi Muhammad, ya. Nah, beliau dagang itu 25 tahun, bukan sehari 2 hari. Mungkin nggak orang dagang jujur gigih ya 25 tahun kere, nggak masuk logika saya, nggak masuk logika saya. Sebodoh-bodohnya orang kalau jujur gigih ya 25 tahun insya Allah pasti kaya, pengusaha, ya. Apalagi beliau bukan bodoh,
sangat cerdas, sangat jujur, sangat gigih. 25 tahun kemudian kaya. 25 tahun dulu jadi pengusaha, kemudian baru jadi nabi. Jadi teman-teman di sini kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha, berarti bisa jadi enak aja ya, masa jadi nabi ya. Jadi nabi hanya 23 tahun. Ya. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih pengalaman? Beliau lebih pengalaman jadi pengusaha ketimbang jadi nabi. Sampai seperti itu. Jadi karena nabi akhir zaman, kurikulum vitae-nya dahsyat, ya, kualifikasinya dahsyat. Mau jadi nabi harus jadi pengusaha dulu 25 tahun. Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak pakai syarat kayak gitu. Penggembala boleh jadi nabi, ya. Orang biasa boleh jadi nabi. Karyawan biasa, pegawai biasa boleh jadi nabi. Oke? Nah, khusus nabi terakhir kualifikasinya berat. Mesti jadi pengusaha dulu 25 tahun baru boleh jadi nabi. Ya, dan itulah profesi nabi yang paling lama, ya. Beliau tekuni selama 25 tahun. Kalau profesi yang lain cuma sebentar-sebentar saja. Penggembala sebentar, ya, yang lain juga sebentar. Oke sampai di sini? Oke sampai di sini? Nah, jadi boleh kaya? Oke, ya. Istri nabi lebih kaya. Makanya kalau ada orang Islam nggak kaya kita bingung, itu nabinya siapa coba itu? Ya, bingung kita. Nabi lebih lama kayanya, istri Nabi kaya, 10 orang yang dijamin masuk surga, 8 kaya. Penyebar agama Islam yang masuk ke Nusantara kaya-kaya. Ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok, ada teori Timur Tengah, tapi semuanya sama, saudagar-saudagar kaya-kaya. Ya. Pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya, pimpinan Wali Songo, wali yang pertama, ya, Malik Ibrahim, Maulana Maghribi kaya. Beliau yang membiayai wali-wali yang lainnya. Wali yang lain itu adalah anaknya, cucunya, atau cicitnya, atau menantunya, atau murid-muridnya. Ya, beliau yang membiayai 8 wali yang lainnya. Oke? Nah, Malik Ibrahim, Maulana Maghribi juga kaya. Beliau pedagang di Gresik. Oke? Saking kayanya dijual murah sama dia itu. Karena jual murah orang datang rame-rame. Pas orang rame-rame dia dakwah di sana. Kaya. Jadi dari A sampai Z contohnya kaya semua. Serikat Dagang Islam kumpulan orang kaya. Terus orang Islamnya miskin. Kita kan bingung. Ini teladannya siapa coba? Nabimu siapa coba? Kok mau-maunya miskin gitu? Udah itu miskinnya lama-lama lagi gitu. Cari pengalaman Pak, ngapain cari pengalaman di sana? Ya. Tapi hati-hati masih Po, itu sunatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Betul, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang penting yang miskin bukan kita, kan gitu. Yang penting bukan kita, bukan keluarga kita, bukan bangsa kita. Selesai. Ngapain dipikirin? Sama kayak neraka, pasti ada yang masuk neraka. Betul, yang penting bukan kita, kan gitu. Bukan kita, bukan keluarga kita, bukan bangsa kita. Selesai. Oke? Nah, ada lagi yang bilang, tapi kaya nggak jaminan bahagia Mas Ipo. Kaya nggak jaminan bahagia, apalagi miskin. Ya, apalagi miskin. Anda miskin masih bisa bahagia, tapi sulit untuk membahagiakan orang lain. Betul Pak? Betul? Ya, itu korban gempa di Palu. Nggak bisa pakai senyum aja, nggak bisa. Sedekah senyum berharga, tapi nggak cukup. Orang gempa, 500 meninggal, kita pakai senyum itu, gitu. Ditempelin kita sama dia, ya. Orang lagi berduka kita senyum-senyum coba. Senyum nggak bisa ditransfer. Sementara ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara banyak transfer. Itu baru laki-laki. Ya. Ini banyak muka-muka tersinggung di sini ya. Nah, saran saya daripada naik tensi, yang penting itu ya, ada pintu keluar di sana. Coba sana aja ya. Atau bikin seminar sendiri nanti ya. Meraih gopek pertama gitu ya. Nah. Jadi teladan-teladan kita kebanyakan kaya. Ya. Saya tanya sama lembaga sosial terbesar di Indonesia. Saya tanya dirutnya, saya tanya ketua yayasannya. Pak, ya, mohon maaf ini, sepengetahuan saya, sepemahaman saya, kalau kita buka Al-Quran, Pak ya, itu cuma ada 2 jenis zakat, Pak, setahu saya. Kalau Al-Quran ya, beda dengan hadis, beda dengan fikih, beda dengan kias, beda dengan istihad. Kalau buka Al-Quran cuma ada 2, Pak. Apa itu? Zakat perniagaan, 2,5%. Zakat tanah, sawah, ladang, dan semuanya, itu 10%. Jadi Allah berasumsi Anda cuma ada 2 profesi. Pengusaha, tuan tanah, tidak ada yang lain. Ya, kalau nggak kaya banget, cuma itu, tidak ada yang lain. Ya, adakah zakat profesi, zakat karyawan di Al-Quran? Tidak ada. Tunjukin kalau ada. Oke? Tapi ulama akhirnya berpikir, loh ini orang Islamnya jadi karyawan semua ini. Gimana ini? Nggak bisa diterapkan nih 2 ini. Ya. Nah, mereka istihad, lahirlah namanya zakat profesi, dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi aslinya di Al-Quran tidak ada. Betul apa betul? Silahkan cek nanti Al-Quran ya kalau tidak percaya. Jadi Allah berasumsi Anda itu kaya, kalau nggak kaya banget, cuma itu. Makanya ada perintah wakaf. Apa yang bisa diwakafkan? Yang bisa diwakafkan cuma 2 awalnya itu.
Pertama, ladang yang ditemukan oleh Umar. Oke, yang kedua apa? Sumur. Sumur artinya mata air, sangat-sangat berharga di Timur Tengah. Oke, beda dengan kita. Di sana orang bisa berantem karena sumur gitu. Oke, nah cuma dua itu, dua-duanya properti. Ya, ladang dan sumur coba. Nah, cuma pas di pelaksanaannya umat kita banyak miskin, KPR nggak lunas-lunas. Gimana mau wakaf coba, ya kan? Udah nggak lunas, tenor lagi, nunggak lagi, ya kan? Nah, akhirnya muncul lagi istihad, wakaf tunai, wakaf marmer, wakaf 1 meter. Aslinya itu tidak ada, yang ada cuma ini sebenarnya, wakaf properti. Jadi memang perintah itu ada, wakaf. Ya, artinya apa? Memang mesti kuat finansial, kaya finansial. Ada amal-amal yang menuntut harta, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu pakai uang semuanya, dan uangnya tidak sedikit. Orang miskin bisa berhaji? Bisa, tapi sulit memberangkatkan orang lain berhaji, itu bedanya. Banyak orang miskin berhaji, tapi ada nggak orang miskin yang memberangkatkan orang lain berhaji? Sulit. Kalau kaya, dia bisa lakukan dua-duanya. Betul. Nah, kalau belum kaya nggak apa-apa, niatkan, ikhtiarkan, jangan malah tersinggung. Lu tersinggung, lama-lama naik tensi, ya ngapain coba? Niatkan untuk berubah. Ya, kalau kaya bisa umroh dan mengumrohkan. Ya, kalau miskin masih bisa jadi santri, tapi kalau kaya bisa bangun pesantrennya. Itu bedanya. Ya, jadi banyak leverage yang bisa dilakukan kalau kita kaya. Ada perintahnya, berjuanglah. Ingat ya, Al-Quran kalau ngomong kalimat perintah artinya perintah beneran, wajib beneran. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya, jadi buka Al-Quran sebelah manapun, kalau muncul kalimatnya kata perintah, berarti itu wajib beneran. Ya, dirikan sholat, pasti kalimat perintah. Bayar zakat, perintah. Taat Allah, perintah. Taat Rasul, perintah. Oke? Nah, jadi buka, pasti ini wajib. Berjuanglah dengan harta dan jiwa, kalimat perintah. Dan menariknya lagi adalah apa? Harta diletakkan di depan, jiwa kemudian. Al-Quran itu bicara soal prioritas, soal urutan. Tidak mungkin kebalik. Pasti taat Allah dan Rasul, tidak mungkin Rasul dan Allah. Dirikan sholat dan bayar zakat, pasti sholat dulu, pasti sholat dulu baru zakat. Tidak mungkin zakat di depan, tidak mungkin. Oke? Nah, ini juga di depan apa? Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta itu sangat-sangat utama, luar biasa. Ya, karena apa? Andai kata jiwanya nggak ada, meninggal, hartanya masih manfaat. Jadi warisan, jadi wasiat, jadi wakaf. Betul? Sampai seperti itu. Ya. Dan Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau ente semua ngakunya beriman, miliki hartanya. Ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman, ya mestinya berharta. Agar apa? Orang beriman yang mengendalikan peradaban. Yang bangun perumahan, dia. Yang bangun mall, dia. Yang punya satelit, dia. Untuk baik-baik semuanya. Beda kalau di tangan mereka, nanti jadinya macam-macam. Ya, jadinya reklamasi lah macam-macam semuanya. 1 kali mendayung, 2-3 pulau tereklamasi. Nah itu mereka bikin. Ya, mereka bikin pusat perjudian, pusat prostitusi. Kalau harta di tangan mereka, tapi kalau di tangan orang baik-baik, insya Allah jadinya kebaikan yang masif. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Masih mau miskin? Nih miskin sih enggak, saya lihat. Cuma muka-muka cicilan masih ada di sini, saya lihat ya. Muka-muka tagihan gitu ya. Nah, laki-laki itu biasanya deg-degan karena 2 hal. Jatuh cinta, jatuh tempo. Ah, biasanya itu tuh ya. Kalau wanita deg-degan karena 2 hal juga ya, karena 2 kalimat. Kalimat pertama, I love you. Ah, itu bikin dia deg-degan. Kalimat kedua, diskon 50% ya. Nah, itu juga bikin dia deg-degan ya. Tapi ya, saya bilang memang fitrahnya wanita shopping. Betul? Semiskin-miskinnya wanita pasti shopping. Ya. Oke, fokus. Kita mulai lagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya.